Kita berjuang, maka kita ada. Atau dia berjuang, maka dia ada. Kalau pribadi, aku berjuang, maka aku ada. Itu logika daripada kalau kita tidur, tidak ada siapa-siapa dan apa-apa. Jangan pernah tidak bergerak. Jangan pernah tidak berjuang. Saudara-saudara, periode Islam ini sangat panjang. Sangat panjang. Kalau Yudaisme itu dihitung dari 300 tahun, maka dia punya kekuatan masa kurang lebih 400 tahun. Kemudian Kristen kurang lebih 5-700 tahun. Periode Islam inilah yang sangat panjang. Kita mengenal Islam disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, kita sering membaca ayatnya. Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhirih. Ayat ini menunjukkan bahwa dari zaman Daud, Sulaiman sampai kepada Isa dan kepada Muhammad meletakkan Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa itu menjadi tempat para anbiya Allah. Dinamakan Baitul Maqdis, tanah yang suci. Saudara-saudara, di dunia ini tanah suci hanya Baitul Maqdis. Kalau kita masuk ke Makkah, itu Mukarramah. Masuk Madinah, Al-Munawwarah. Maka bangsa Indonesia dengan luhurnya mengadopsi semua istilah itu. Kalau kemerdekaan Israel hanya menyatakan negara Israel adalah negara tempat tinggalnya, maka bangsa Indonesia menyatakan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kemudian tanah yang mulia, mengadopsi daripada Makkah Al-Mukarramah, maka yang mulia, termuliakan, dimuliakan. Indonesia, tanah yang kaya, tanah kita yang mulia. Kemudian ada Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, tanah suci. Maka bangsa Indonesia telah meletakkan Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, sesakti Yerusalem. Saudara-saudara, dari sini bangsa Indonesia memiliki filosofi yang sangat tinggi, menyatukan peradaban dunia dari suci, dari mulia, dari statement bahwa Indonesia tanah airku diperjuangkan. Maka karena kita berjuang, maka Indonesia ada. Selama kita berjuang, maka kita akan ada. Selama kita tidak berjuang, maka kita menjadi tidak ada. Kita berjuang, maka kita ada. Saudara-saudara, Indonesia yang memiliki filosofi yang gabungan antara peradaban dunia itu mempunyai cita-cita yang dilandasi oleh landasan dasar yang universal juga. Seluruh umat manusia di dunia meletakkan Tuhan sebagai sesuatu yang tertinggi untuk segala-galanya.
baik ateis yang mengatakan tidak bertuhan, dia akan mencari tempat khusus untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dialami. Karena tidak bisa menyebutkan Tuhannya itu apa, maka dia merenung. Itulah Tuhan dia. Bangsa Indonesia yang memiliki dasar universal ini bisa dibaca daripada statement tanah air, statement tanah yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, statement tanah yang suci, Bait Al-Muqaddas. Satu filosofi yang besar. Kemudian negara yang seperti itu dilandasi oleh itu pemberian ilahi, itu manusiawi, itu persatuan, dan itulah yang bisa mewujudkan permufakatan, dan itu pula tempat untuk menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Saudara, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, jangan dulu simpulkan, mengambil catatan bahwa orang atau bangsa yang terjejas, tertindas, tatkala masih ingin tampil dengan cara yang baik, kemudian menghadapi sesuatu yang jelek dengan cara yang jelek juga bisa tampil. Maka tadi saya menyimpulkan, kita berjuang maka kita ada, atau dia berjuang maka dia ada. Kalau pribadi, aku berjuang maka aku ada. Itu logika daripada kalau kita tidur tidak ada siapa-siapa dan apa-apa. Jangan pernah tidak bergerak, jangan pernah tidak berjuang.